Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai ukuran-ukuran dasar di dalam demografi atau indikator-indikator dasar di dalam demografi. Eh, Ketika kita bicara mengenai indikator, nanti di sini kita akan berbicara mengenai data agregat atau data pada level kewilayahan. Jadi di sini kita tidak berbicara mengenai data individu atau data perorangan. Indikator-indikator di dalam demografi biasanya berbentuk jumlah absolut atau contohnya adalah jumlah penduduk. Kemudian bisa juga berupa rata-rata, bisa berupa proporsi, bisa berupa rasio, bisa berupa rate atau tingkat atau angka. Nah, kalau kita bicara mengenai jumlah absolut dan rata-rata, mungkin sudah banyak yang familiar dengan indikator ini. Namun masih banyak yang kesulitan untuk membedakan apa itu proporsi, apa itu rasio, dan apa itu rate. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membedakan antara rasio dengan proporsi dengan rate? Jadi kalau kita bicara mengenai rasio, pada dasarnya rasio itu adalah perbandingan dari dua kelompok yang berbeda. Contohnya, kalau kita punya populasi penduduk, kita bisa membagi penduduk ke dalam dua kelompok, yaitu laki-laki dengan perempuan, dan kita membandingkan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Nah, ini yang biasa disebut dengan sex ratio. Jadi, perbandingan antara dua kelompok yang berbeda. Nah, contoh di sini adalah misalkan A dan B itu adalah dua kelompok yang berbeda. Katakanlah A laki-laki, B perempuan. Maka rasio jenis kelamin dari penduduk di wilayah tersebut adalah perbandingan antara A terhadap B. Nah, dalam penyajiannya, biasanya indikator ini juga dapat dikalikan dengan suatu konstanta tertentu. Biasanya dikalikan dengan 100. Nah, kemudian yang kedua adalah proporsi. Pada dasarnya proporsi itu sama dengan persentase. Jadi di sini kita akan membandingkan antara sebagian kelompok terhadap total kelompoknya, total kelompok secara keseluruhan. Misalkan kalau kita bicara mengenai persentase jumlah penduduk laki-laki terhadap total penduduk secara keseluruhan. Jadi di sini kita akan membandingkan antara A, kalau tadi kita bicara laki-laki adalah A, kemudian kita bicara mengenai total penduduk adalah jumlah laki-laki ditambah dengan jumlah perempuan atau A ditambah B, maka proporsi penduduk laki-laki terhadap total penduduk secara keseluruhan adalah A dibagi dengan A plus B. Dan biasanya penyajiannya juga seringkali dikalikan dengan 100%, biasanya dalam bentuk persentase. Nah, kemudian apa itu rate? Rate atau biasa juga disebut dengan angka atau tingkat. Nah, rate itu adalah perbandingan antara jumlah kejadian tertentu dibandingkan dengan jumlah yang berisiko mengalami kejadian tersebut. Nah, jadi kalau kita ingat banyak sekali ukuran-ukuran demografi yang menggunakan rate sebagai ukurannya atau indikatornya. Sebagai contoh, ketika kita bicara mengenai indikator fertilitas, maka kita akan familiar dengan ada yang namanya CBR atau crude birth rate, kemudian ada GFR atau general fertility rate, kemudian ada ASFR atau age specific fertility rate, dan seterusnya. Nah, indikator-indikator tersebut bentuknya adalah indikator yang menggunakan rate sebagai ukurannya. Lalu bagaimana kita mengukurnya? Untuk ukuran fertilitas, kita mengenal ada yang namanya ukuran CBR atau crude birth rate. Jadi sama seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa ketika kita bicara mengenai rate, kita bicara mengenai
perbandingan antara jumlah kejadian tertentu dibagi dengan jumlah kelompok yang berisiko mengalami kejadian tersebut. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai angka kelahiran, maka kejadian yang kita amati adalah jumlah kelahiran pada periode waktu tertentu, yang umumnya adalah periode 1 tahunan. Nah, kemudian di sini kita akan membandingkan dia dengan jumlah kelompok yang berisiko mengalami kejadian tersebut. Nah, bagaimana kita menentukan kelompok yang berisiko ini? Ini bisa kita lihat dari nama dari indikator tersebut. Nah, kalau yang pertama kita bicara mengenai CBR, crude birth rate. Di sini dari namanya kita berbicara mengenai ukuran yang crude atau kasar. Jadi, dalam ukuran yang masih kasar ini, yang dianggap berisiko mengalami kejadian kelahiran adalah seluruh populasinya. Jadi di sini kita bicara mengenai seluruh penduduk, seluruh populasi berisiko mengalami kejadian kelahiran. Sehingga ketika kita bicara mengenai CBR itu adalah perbandingan dari jumlah kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk di periode tersebut. Dan di sini penduduk yang kita gunakan adalah penduduk pertengahan tahun. Nah, kemudian untuk mempermudah membacanya, ini biasanya ukuran ini akan kita kalikan dengan suatu konstanta tertentu. Contohnya, kalau di sini kita sering menggunakan ukuran 1000 sebagai konstanta dari ukuran CBR ini. Jadi kalau kita bicara mengenai CBR, pada dasarnya CBR itu adalah jumlah kelahiran per 1000 penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan di sini, kenapa penduduk yang kita gunakan sebagai pembaginya adalah penduduk pada pertengahan tahun? Nah, jadi kalau kita bicara ukuran ini sudah jelas bahwa jumlah kelahirannya adalah kelahiran pada periode tertentu. Misalkan kita bicaranya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, lalu bagaimana dengan penduduknya? Jadi kalau kita bicara mengenai penduduk, pada dasarnya penduduk itu adalah dinamis. Jadi dia akan berubah setiap saat. Setiap detik, setiap menit, setiap hari, penduduk pasti akan berubah. Karena di situ akan ada mereka yang melahirkan, akan ada mereka yang meninggal, dan akan ada mereka yang berpindah atau bermigrasi. Nah, sehingga kita akan kesulitan untuk menentukan penduduk mana yang akan kita jadikan sebagai pembagi atau kelompok yang berisiko mengalami kejadian tersebut. Nah, jadi karena penduduk ini dinamis dari awal tahun sampai dengan akhir tahun, maka di sini yang kita jadikan sebagai kelompok yang berisiko adalah rata-rata penduduk pada periode waktu tersebut. Jadi di sini kita akan bicara mengenai rata-rata penduduk selama 1 tahun, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, lalu kenapa kita menggunakan penduduk pertengahan tahun sebagai perkiraan atau estimasi dari rata-rata penduduk selama 1 tahun tersebut? Nah, jadi asumsinya adalah kalau kita bicara mengenai penduduk yang tumbuh dengan mengikuti fungsi aritmetika atau fungsi yang linier, maka bentuknya akan seperti garis lurus seperti ini. Jadi kalau kita mencari rata-rata dari penduduk selama 1 Januari sampai 31 Desember, maka kita bisa menjumlahkan penduduk
awal periode ditambah dengan penduduk akhir periode dibagi 2. Nah, jumlah ini pada dasarnya akan sama dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Jadi kalau kita asumsikan dia tumbuhnya lurus, mendatar, dia akan seperti ini. Jadi kurang lebih rata-rata penduduk selama 1 tahun itu sama dengan penduduk pada pertengahan tahun. Ini secara rata-rata walaupun tidak sama persis. Nah, inilah sebabnya mengapa BPS ketika melakukan pendataan penduduk, sensus penduduk, ini seringkali melaksanakannya pada kondisi pertengahan tahun. Ini pada dasarnya semata-mata adalah untuk memudahkan ketika kita akan menghitung ukuran-ukuran kependudukan. Sehingga di sini kita akan memiliki ketersediaan akan data jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai indikator fertilitas yang lebih spesifik, kalau tadi kita bicara mengenai CBR, crude birth rate, ini ukuran yang paling crude atau yang paling kasar. Nah, kemudian untuk yang lebih spesifik, kita punya GFR atau General Fertility Rate. Jadi, pada dasarnya, bentuknya masih sama, kita masih berbicara mengenai rate, di mana kita akan membandingkan jumlah kejadian tertentu dibagi dengan jumlah kelompok yang berisiko mengalami kejadian ini. Nah, kejadiannya ini tetap sama karena ketika kita bicara mengenai fertilitas yang kita amati adalah kejadian kelahiran. Nah, kemudian yang berbeda adalah pembaginya. Pembaginya adalah siapa kelompok yang berisiko mengalami kejadian ini. Jadi kalau kita bicara mengenai kelahiran, pada dasarnya kelahiran itu adalah suatu peristiwa yang unik yang tidak bisa dialami oleh setiap penduduk, setiap orang. Jadi yang punya peluang untuk melahirkan itu hanyalah wanita saja. Laki-laki tidak bisa melahirkan, sehingga nanti pembaginya adalah wanita atau perempuan. Dan tidak setiap perempuan itu juga punya peluang untuk melahirkan. Hanya wanita-wanita yang berada pada usia suburnya atau pada masa reproduksinya yang punya peluang untuk melahirkan. Nah, secara rata-rata wanita akan berada pada masa suburnya itu pada usia antara 15 sampai dengan 49 tahun. Sehingga ketika kita bicara mengenai GFR, pada dasarnya kita akan membandingkan antara jumlah kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk perempuan yang berumur 15-49 tahun. Dan tentu saja kondisinya pada pertengahan tahun. Dan untuk mempermudah membacanya, ini bisa kita kalikan dengan konstanta 1000. Nah, jika kita ingin ukuran yang lebih spesifik lagi, ada yang namanya ASFR atau Age Specific Fertility Rate, angka fertilitas spesifik menurut umur. Nah, sekarang di sini spesifik umur siapa? Spesifik umur di sini ini merujuk pada umur ibu yang mengalami kejadian kelahiran. Jadi kalau kita bicara mengenai ASFR, jadi kita akan bicara mengenai spesifik umur tertentu yang kita beri indeks I. Jadi I-nya ini adalah umur-umur wanita yang punya peluang untuk melahirkan. Yang tadi kita bicara antara 15 sampai dengan 49 tahun. Jadi di sini ASFR itu bisa dihitung berdasarkan umur tunggal. Contohnya kita bisa menghitung ASFR dari wanita umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, dan seterusnya sampai dengan umur 49 tahun. Nah, kemudian ASFR juga bisa dihitung berdasarkan
kelompok umur tertentu. Biasanya kita mengelompokkan penduduk ke dalam kelompok umur 5 tahunan. Sehingga kalau kita bicara mengenai ASFR, kita bisa bicara mengenai ASFR perempuan berumur 15-19, ASFR berumur 24, 25-29, dan seterusnya. Nah, jadi pada dasarnya ASFR itu adalah jumlah kelahiran dari perempuan yang berusia atau berumur I dibagi dengan jumlah penduduk perempuan yang usianya sama dengan ibu-ibu yang melahirkan tadi. Dan kondisinya tentu saja pada pertengahan tahun. Nah, untuk mempermudah membacanya, ini nanti bisa kita kalikan dia dengan suatu konstanta tertentu, yang biasanya adalah 1000. Nah, kemudian ada lagi ukuran yang namanya TFR atau Total Fertility Rate. TFR ini adalah rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan sepanjang masa reproduksinya ketika dia mengikuti pola fertilitas dari wanita-wanita usia subur pada saat itu. Jadi pada dasarnya TFR dihitung dari penjumlahan ASFR. Jadi di sini untuk menghitung TFR kita akan menjumlahkan ASFR. Nah, cuma tadi ketika kita bicara mengenai penghitungan ASFR, ASFR itu bisa dihitung berdasarkan umur tunggal maupun berdasarkan kelompok umur tertentu. Nah, jadi ketika kita bicara mengenai ASFR yang dihitung berdasarkan umur tunggal, yaitu ASFR umur 15, 16, 17, dan seterusnya sampai dengan ASFR umur 49, itu bisa kita jumlahkan, kita totalkan, dan kita jadikan dia angka TFR. Namun bagaimana kalau ASFR-nya kita hitung berdasarkan kelompok umur tertentu yang biasanya adalah kelompok umur 5 tahunan. Nah, jika ASFR dihitung berdasarkan kelompok umur tertentu, maka penjumlahan ASFR tadi itu harus kita kalikan dia dengan interval dari kelompok umur yang kita hitung tadi. Nah, secara umum formulanya bisa kita tuliskan seperti ini. TFR adalah jumlah dari ASFRI dikalikan dengan interval dari kelompok umur ASFR yang kita hitung. Jadi kalau kita bicara mengenai data umur tunggal, tadi ASFR 15, 16, 17, dan seterusnya, maka interval antara ASFR yang satu dengan yang lainnya itu adalah 1 tahun. Sehingga nanti N-nya sama dengan 1. Jadi kita akan menjumlahkan ASFR, kemudian kita kalikan dengan 1. Nah, sedangkan kalau kita menghitung TFR dari ASFR yang dihitung berdasarkan kelompok umur 5 tahunan, maka jumlah ASFR yang kita hitung tadi ini harus kita kalikan dia dengan 5 atau interval dari kelompok umurnya. Dan sebagai catatan, ketika kita menghitung TFR di sini, ASFR yang kita hitung itu jangan dikalikan dengan konstanta. Jadi kalau sebelumnya untuk mempermudah membaca ASFR kita hitung kemudian kita kalikan dengan 1000 sebagai konstantanya. Nah, di sini kita tidak perlu mengalihkan dengan konstantanya. Jadi pada dasarnya TFR itu adalah rata-rata jumlah anak. Jadi satuannya adalah per anak, bukan per 1000 anak. Nah, itu tadi indikator indikator yang sering kita bicarakan ketika kita bicara mengenai fertilitas. Nah, kemudian bagaimana dengan indikator mortalitas? Pada dasarnya hampir sama ketika kita bicara mengenai indikator fertilitas. Jadi di dalam indikator mortalitas juga ada yang namanya CDR atau
crude death rate. Sama juga ketika kita bicara mengenai rate, kita di sini akan membandingkan antara jumlah kejadian tertentu dibagi dengan jumlah kelompok yang berisiko mengalami kejadian tersebut. Jadi kalau kita bicara mengenai indikator mortalitas, maka kejadian yang kita amati adalah jumlah kematian. Nah, kemudian kelompok yang berisiko kita tinggal menentukan mana kelompok berisiko ya kelompok mana yang berisiko mengalami kejadian tersebut. Nah, ini nanti bisa kita lihat dari nama-nama ukuran tersebut. Jadi kalau misalkan pertama kita punya CDR, crude death rate. Jadi sama seperti CBR karena dia crude, maka di sini yang kita anggap dia berisiko mengalami kejadian kematian ini adalah seluruh populasinya atau seluruh penduduknya. Dan tentu saja penduduknya adalah penduduk pada pertengahan tahun. Untuk mempermudah membacanya, ini biasanya kita kalikan dengan suatu konstanta yang biasanya bernilai 1000. Nah, kemudian ukuran indikator mortalitas yang lebih spesifik dari CDR ada yang namanya ASDR. Jadi berbeda dengan fertilitas. Tadi kalau fertilitas ada GFR atau General Fertility Rate, tapi kalau di kematian tidak ada yang namanya General Death Rate. Karena kalau kita bicara mengenai kematian, ini risikonya sama. Laki-laki dan perempuan ini sama-sama memiliki risiko untuk mengalami kejadian kematian. Jadi tidak ada yang namanya general death rate. Jadi untuk ukuran yang lebih spesifik di sini ada yang namanya ASDR atau age specific death rate. Nah, kalau di sini ASDR kita akan membandingkan antara jumlah kematian dari penduduk yang berumur I dibagi dengan total penduduk yang berumur I pada pertengahan tahun yang berisiko mengalami kejadian tersebut. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai ASFR, yang kita lihat spesifik umurnya adalah ibu yang melahirkannya. Kalau kita bicara ASDR, spesifik umurnya adalah ya penduduk yang meninggal tersebut ya. Jadi usianya nanti bisa dari 0 sampai dengan yang paling tua atau tak hingga nanti. Jadi I bisa 0 sampai tak hingga. Dan sama juga seperti ASFR, ASDR ini bisa dihitung umur tunggal maupun kelompok umur 5 tahunan. Nah, ASDR yang umumnya sering dihitung lebih spesifik lagi adalah ada yang namanya IMR atau Infant Mortality Rate atau angka kematian bayi, ada juga nanti angka kematian anak atau Child Mortality Rate, dan ada juga angka kematian balita atau Under 5 Mortality Rate. Nah, jadi pada dasarnya nanti ketika kita bicara ketiga ukuran yang tadi, ini pada dasarnya ukuran-ukuran ini adalah ukuran ASDR tetapi yang lebih spesifik. Karena kalau kita bicara ASDR kan I-nya bisa berapa saja antara 0 sampai tak hingga. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai apa namanya IMR, Infant Mortality Rate, ini tentu saja sudah spesifik di bayi saja. Jadi kalau kita bicara mengenai IMR, Infant Mortality Rate, di sini kita akan berbicara mengenai perbandingan antara jumlah kematian bayi atau penduduk yang usianya 0 tahun dibagi dengan yang berisiko mengalami kejadian ini adalah seluruh kelahiran hidup selama periode waktu tersebut ya, selama tahun tersebut. Jadi
kalau kita bicara mengenai jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun itu berbeda dengan jumlah penduduk berumur 0 tahun. Kenapa berbeda? Bedanya adalah ketika kita bicara mengenai penduduk umur 0 tahun, ini adalah hanya mereka yang bisa survive atau selamat sampai dengan pendataan pendataan yang dilakukan. Jadi kalau kita bicara mengenai kelahiran hidup, pada dasarnya nanti dalam perjalanannya, setiap penduduk yang lahir ini, mereka punya resiko untuk meninggal. Jadi nanti akan ada yang meninggal di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga, dan seterusnya sampai dengan nanti yang meninggal di hari ke-364. Jadi yang belum berulang tahun pertama. Jadi berbeda. Kelahiran hidup selama 1 tahun itu jumlahnya tentu saja akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berusia 0 tahun. Karena di dalam kelahiran hidup selama 1 tahun itu ada penduduk yang survive terhitung sebagai penduduk usia 0 tahun pada saat pendataan, dan ada juga mereka yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Nah, kemudian ada under 5 mortality rate. Jadi, oh ini mohon maaf, ini masih indikator fertilitas, ini harusnya indikator mortalitas. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai under 5, jadi kita bicara mengenai penduduk yang belum berumur 5 tahun, atau kalau bahasa Indonesianya adalah balita. Jadi di sini kita akan menghitung jumlah kematian penduduk usia 0,4 tahun dibagi dengan penduduk usia 0,4 tahun. Nah, begitu juga dengan child mortality rate ya, atau CMR. Di sini kalau kita bicara child, kita bicaranya hanya penduduk berumur 1 sampai dengan 4 tahun. Nah, kemudian ada kematian maternal. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur kematian maternal biasanya ada dua, ada maternal mortality rate dan maternal mortality ratio. Nah, di sini nanti kita akan coba melihat bagaimana bedanya antara ukuran rate dengan ukuran rasio. Jadi ini sama-sama melihat maternal mortality atau kematian maternal, kematian ibu. Jadi ini kematian maternal itu adalah kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, sebab-sebab kehamilan atau sebab-sebab pasca persalinan. Ini biasanya nanti dilihat dari masa ibu itu hamil sampai dengan 42 hari pasca terminasi kehamilannya. Jadi terminasi kehamilannya ini bisa persalinan normal, bisa persalinan sesar, atau bisa juga karena aborsi atau keguguran. Nah, jadi di sini kalau kita bicara mengenai rate, sama ya, kita bicara mengenai jumlah kejadian dibandingkan dengan mereka yang berisiko mengalami kejadian tersebut. Nah, di sini maternal mortality rate, kita akan membandingkan jumlah kematian maternal dibagi dengan mereka yang berisiko untuk mengalami kejadian kematian maternal. Jadi kalau yang berisiko mengalami kejadian kematian maternal itu hanyalah wanita-wanita yang mungkin punya kemungkinan untuk hamil dan melahirkan. Sehingga mereka yang berisiko untuk mengalami kejadian ini hanyalah perempuan-perempuan yang usianya antara 15 sampai dengan 49 tahun. Sehingga ketika kita bicara mengenai maternal mortality rate, ini kita akan membandingkan antara jumlah kematian maternal dibagi dengan jumlah perempuan usia 15-49 tahun. Nah, kemudian maternal mortality ratio
eh, jadi tadi di awal kita bicara mengenai rasio. Rasio itu adalah perbandingan dari dua kelompok yang berbeda. Nah, begitu juga di sini. Di sini maternal mortality ratio ini bisa dihitung dari jumlah kematian maternal dibagi dengan jumlah kelahiran hidup. Ini adalah dua kelompok yang berbeda ya. Dan ini biasanya konstantanya adalah 100.000. Oke, jadi kurang lebih tadi demikianlah beda antara eh, proporsi, rasio, kemudian kita bicara mengenai rate. Rate ini ukuran yang sering kali digunakan ketika kita bicara mengenai fertilitas, mortalitas, maupun nanti ketika kita bicara mengenai migrasi, migrasi juga ada yang namanya apa namanya angka migrasi ya, ada angka migrasi masuk, angka migrasi keluar dan sebagainya. Tapi untuk sementara di sini kita hanya bicara mengenai indikator fertilitas dan indikator mortalitas. Jadi demikian. Demikian tadi ulasan singkat terkait dengan ukuran-ukuran dasar demografi eh, terkait dengan rasio, proporsi, dan rate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.